Tak bijak rasanya bila kau masih tanyakan kesetiaanku. Ya, kebijakan tentang kesetiaan itu masing-masing orang ya tidak perlu ditanyakan, tapi dari bahasa tubuh kita sudah bisa memahami dan mengerti kayak gitu. Kadang juga bahasa kata itu sulit dimengerti, jadi dari bahasa tubuh bisa dimengerti. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, dan orang bodoh belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Itu quotes dari orang-orang bijak dan orang-orang bodoh. Jadi kita bodoh atau bijak itu tergantung kita. What will you do at what have you done, and what did you do. Nah, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang telah kamu lakukan dan akan kamu lakukan, itu yang memang harus dipelajari dan dianalisis dalam apa ya, dalam menyikapi semua itu. Jadi kita mau bijak atau mau bodoh atau mau tidak bijak itu semua all depend on us ya, semua tergantung pada diri kita sendiri. Karena semuanya action atau melakukan sesuatu itu kan kita nggak ada arahan dari orang lain, nggak ada arahan dari sutradara, karena kita bukan bintang film. Dan orang bijak mengoreksi kesalahannya berdasarkan kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan orang lain. Jadi orang bijak itu menganalisa, aku ini ada kesalahan nggak sih, itu dikoreksi ya. Terus orang lain itu salah juga dikoreksi. Tapi bukan berarti mengingatkan orang lain yang salah itu frontal atau radikal seperti itu. Jadi kebaikan merupakan milik kita, dan bijak itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi kalau milik kita hilang, jadi dalam hal kebaikan, ya udah kita nggak ada kebijakan di sana. Dan semuanya kita lakukan itu tulus ya. Jadi kebijakan itu dilakukan dengan tulus, bukan kebijakan itu dilakukan dengan apa ya, sembrono, terus kasar, dengan emosi, dengan ego kayak gitu-gitu. Bukan, that's all wrong ya. Jadi semuanya salah ya. Oke. Jadi semua itu kita lakukan dan kita sikapi dengan cermat. Kalau kita pingin jadi orang yang bijak dan kita menjadi panutan, minimal kita koreksi diri sendiri, koreksi yang memang benar-benar koreksi kapan kita melakukan hal-hal baik dan kapan kita itu terjerembab ke hal-hal yang jelek seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal jelek, seperti kita misalnya Master Ali ini seorang pendidik ya kan, melakukan hal-hal jelek dan di depan para siswa atau para mahasiswa, itu kan something wrong ya, sesuatu yang memang salah. Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Terus kita sebagai guru ngaji atau ustadz kayak gitu-gitu, kita tahu halal haram, kita tahu attitude yang baik, kita tahu attitude yang jelek kayak gitu-gitu. Jangan sampai kita tunjukkan misalnya ini, kamu nggak boleh merokok, merokok itu dosa kayak gitu tuh, atau merokok itu haram menurut versi ini gitu, atau merokok itu makruh menurut versi ini. Tapi kamu merokok di depan para santri dan para siswa kamu, ya itu that's wrong ya, itu adalah fatal. Makanya kadang juga ada nih siapa, seorang kakak mengingatkan adiknya, kamu jangan merokok, nggak boleh gitu ya. Adiknya sampai di ini apa namanya, mulutnya di ini digosok-gosok sama pasir kayak gitu-gitu. Tapi
adiknya juga ini nentang karena kakak kan merokok. Pada saat kakak marah juga kakak merokok kayak gitu-gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi contoh yang langsung itu yang mudah ditiru sama orang-orang sekitar kita. Bisa-bisa junior kita, adik kita, anak kita, dan cucu kita misalnya kan gitu. Eh, ya kadang orang tua juga bilang, jangan sampai kamu meniru aku yang salah ya kayak gitu. Tapi orang tua tetap melakukan hal yang salah. Nah kayak gitu kan, ini apa namanya, pokoknya apa ya, fatal seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal yang fatal buat anak didik, buat anak, buat ponakan, buat cucu, buat orang-orang junior-junior kita yang selalu menghadapi kita dan selalu bertemu dengan kita tiap hari. Kita ngasih ceramah, kita ngasih edukasi sama mereka, tapi edukasi kita ini luntur gitu. Edukasi yang telah kita jalani dan kita lakukan dan kita mendapatkan gelar misalnya itu luntur. Nah, something wrong ya, itu salah ya. Seperti kita apa namanya, waktu kita lulus itu kan, itu kita udah dapat gelar seperti itu kan, misalnya lulus sarjana atau lulus master seperti itu kan mau nggak mau sudah semuanya itu udah kita kantongi ya kan. Etika mengajar seperti apa, terus parameter mendidik anak dengan levelnya itu seperti apa kita pahami. Dan itu bener-bener kita terapkan, bener-bener kita jaga. Jangan sampai kita lengah, ini apa namanya, berhenti pada satu titik yang memang kita salah melakukan dan menjadikan semuanya itu fatal. Kadang orang tua melakukan hal-hal buruk pada anak, dia dia memang unconsciousness ya, tanpa sadar nempeleng anak atau memukul anak tanpa ini, dan mengakibatkan traumatik pada anak yang dalam kayak gitu-gitu. Itu kan bisa aja menimbulkan kejiwaan yang luar biasa pada si anak kayak gitu. Jadi orang tua nggak sadar tuh. Viewer, aku udah ngomong banyak tentang etika, tentang jujur, tentang bijaksana, dan aku sendiri juga kadang aku juga nggak bijaksana, terutama pada diriku sendiri. Kadang juga nggak bijaksana, apalagi bijaksana pada anak didikku, pada lingkunganku, sekitarku kayak gitu-gitu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Ingat lagu Ayah yang disenandungkan oleh Ebit. Jadi aku teringat beliau semasa hidupnya. Beliau orangnya sabar banget dan beliau orangnya itu apa namanya, bijaksana banget ya. Kalau marah dia nggak menunjukkan sikap kasar dari suaranya, dari actionnya kayak gitu. Jadi aku kangen banget ya, tapi semuanya nggak mungkin kembali. Yang bisa aku lakukan sekarang hanya berdoa buat kebaikan ayahku. Semoga ayahku baik-baik di sana dan masuk surga dan bahagia di sana. Aku sebagai anak cuman, ya Allah, aku harus mendidik anakku seperti ayahku mendidik aku dulu, tentang kebaikan, tentang kejujuran, tentang kebijaksanaan kayak gitu. Aku udah berusaha keras untuk itu, tapi semuanya, ya udah, aku udah lakukan itu tapi semuanya nggak sesuai dengan harapan. Aku mau bilang apa, ya udah, kuasa Tuhan aja. Yang penting harapanku, mudah-mudahan semua akan tersingkap rahasia Tuhan yang tersembunyi tentang aku, keluargaku dan anak-anakku. Jadi curhat nih, tadi cuman bilangnya bijaksana, tentang attitude yang baik, tentang menjadi orang yang baik. Akhirnya Miss Rally curhat juga, tapi ya nggak apa-apa, inilah kehidupan ya kan. Aku mau curhat ke siapa juga nggak ini gitu, nggak tepat ya kan. Kalau di ini aku kan konten apa ini, TikTok, aku curhat di sini. Kemungkinan akan aku dapat ini imbal balik dari viewer-viewer atau followerku di TikTok ya. Mudah-mudahan kita saling memberi dan menerima, take and give. Kita lakukan apapun yang penting kita punya niatan baik dan tidak ada niatan buruk. Itu sesuatu yang memang
apa ya, poin-poin penting dalam kehidupan bermasyarakat, beretika dan berjiwa besar sebagai seorang manusia yang beragama. That's all about my content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas juga ya, lama juga ya. Panjang, aku keliru ini apa? Pencet lah, Mister. Keliru